Stefano Lillipali bangkitkan mental penggawa Garuda. Respon di luar dugaan Erick Thohir melihat perjuangan skor Garuda, pengorbanan dan nasib tragis Cavendish hadapi Jepang. Lihat kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Respon di luar dugaan Erick Thohir atas kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Biang kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Stefano Lillipali bangkitkan mental skuad Garuda yang terakhir, pengorbanan dan nasib tragis Cavendish saat melawan Jepang. Coba kita saksikan bersama ya. Kekalahan terhadap timnas Indonesia atas Jepang yang mengundang reaksi dari pecinta sepak bola tanah air turut direspon oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti yang diketahui, gol-gol kemenangan tim Samurai Biru di beragam Daichi Kamada yang mengemas 2 gol, serta masing-masing 1 gol dari Takefusa Pupuk, Ryoya Morishita, Sutomo Chino, dan Mau Musoya. Meski telah berjuang mati-matian, skor Garuda gagal menciptakan satu pun peluang. Warganet tanah air lantas mempertanyakan taktik Patrick Kluivert yang juga dibanding-bandingkan dengan era Sintayong. Menanggapi hal itu, Erick Thohir memilih untuk berterima kasih kepada para supporter Indonesia yang datang langsung di Suita Stadium Jepang. Erick Thohir juga berjanji akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti terdiri dari 6 tim negara yang terbagi ke dalam 2 grup. 6 tim negara itu merupakan penghuni peringkat ketiga dan keempat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 grup tersebut, juara grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan lolos ke babak kelima. Lantas, pemenang babak kelima akan melanjutkan ke playoff antar konfederasi. Pemenang babak ini dapat 1 tiket ke Piala Dunia 2026. 1. Minim determinasi. Timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1 dengan menumpuk banyak pemain di barisan pertahanan. Hanya mengandalkan oleh Romney di lini depan, membuat tim Garuda memilih banyak menunggu dan melancarkan serangan balik. Sementara Jepang dengan skala keunggulan individu pemain dan penguasaan bola, dengan mudah mengembangkan permainan. Daichi Kamada dan Takefusa Pupuk leluasa memporak-porandakan pertahanan Indonesia. Jait Zels, Misil Gars, dan Justin Hubda yang menjadi poros 3 bek sentral tak bisa berbuat banyak. Determinasi dari para pemain belakang dan tengah timnas Indonesia terlihat minim. 2. Ajang eksperimen Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memanfaatkan laga melawan Jepang sebagai ajang eksperimen sebagaimana terbukti dari rotasi yang dilakukan. Hanya 6 pemain yang menjadi starter saat menghadapi Cina kembali diturunkan. Mereka adalah Emil Lautaro, Jait Zels, Justin Hubda, Tom Hai, Joey Profesi, dan Ole Romney yang tampil sejak menit pertama. Bahkan, Kluivert memberi kesempatan kepada Dean James, Misil Gars, Yance Sayuri, Cavendish, dan Beckham Putra turun sebagai starter. Padahal masih ada sosok Marcelino dan Ricky Kambuaya yang layak menjadi starter. 3. Terlalu bermain bertahan. Kendati Jepang banyak memainkan pemain pelapis, nyatanya mereka tak henti-hentinya menyerang pertahanan skuad Garuda. Bahkan, Jepang unggul 3 gol di paruh pertama. Belum lagi dengan gol-gol berikutnya di paruh kedua. Para penggawa Garuda lebih banyak bertahan saat dikurung Kubo dan kawan-kawan. Ketika mendapatkan momentum dalam menguasai bola, dengan mudahnya direbut pemain-pemain Jepang yang sangat disiplin. Selain bereksperimen pemain, Patrick Kluivert harusnya berani mencoba taktik baru yang lebih menyerang. Hasil mengecewakan di laga terakhir penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam bagi para penggawa skuad Garuda. Hal itu tergambar dari raut wajah mereka saat hendak meninggalkan stadion. Meski tak lagi memengaruhi hasil kelolosan timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil ini tak pernah membuat para pemain terpukul. Yance Sayuri bahkan terlihat menangis di lapangan sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Dia juga tampak menunjukkan wajah datar saat berjalan terpincang menuju ke bus seusai laga. Wajah Sayu juga terlihat dari sejumlah pemain lain saat menuju bus setelah dari ruang ganti pemain. Tergambarkan bahwa eksperimen wajah para pemain timnas Indonesia tampak busuk.
Kapten Jaizas jadi pemain terakhir yang masuk ke dalam bus. Di dalam bus, terlihat dari luar jika para penggawa Garuda juga tampak memilih untuk berdiam, sedikit bercakap, menunduk, atau menyibukkan diri dengan gawai mereka. Seakan membangkitkan mental rekan-rekannya, Lily Pali turut mengebar semangat di hadapan media. Lily Pali menilai bahwa Jepang memang bermain sangat baik dari segala hal, baik secara koordinasi tim, skema permainan, maupun fisik. Hal-hal ini tak bisa diimbangi pemain timnas Indonesia meski kata Lily Pali, mereka sudah berupaya keras. Meski begitu, Lily Pali mengungkapkan satu-satunya hal baik yang dia rasakan pada laga tersebut. Hal itu adalah kepastian timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara singkat, Lily Pali menyatakan Skuad Garuda akan datang dengan semangat baru dan berupaya memperbaiki performa mereka. Tak hanya sekali, Kevin Dix lagi-lagi menjadi korban di panasnya laga kontra Jepang. Seperti yang diketahui, Kevin Dix kembali tidak bisa bermain penuh saat menghadapi tim Samurai Biru. Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-27 karena mengalami cedera. Mantan pemain FC Copenhagen itu sebenarnya dalam posisi merebut bola dengan pemain Samurai Biru pada menit ke-24. Dari tayang ulang, terlihat ada masalah di bagian paha yang membuat sang pemain harus mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah beberapa menit, tim medis memastikan dia tidak bisa melanjutkan permainan. Yakob Sayuri kemudian mendapatkan waktu bermain untuk berada di sektor kanan Indonesia. Masalah tidak sampai di sini, Yakob yang jadi pemain pengganti juga tidak bisa bertahan lama di lapangan. Dia mengalami benturan dengan pemain Samurai Biru dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Hal yang membuat Yance Sayuri digeser bermain lebih ke belakang. Bagi Kevin Dix, ini jadi kali kedua dia mengalami cedera saat berhadapan dengan Jepang. Sebelumnya, dia juga tidak bisa melanjutkan pertandingan saat kedua tim bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tampil sebagai starter, ia hanya bertahan selama 41 menit di lapangan. Jepang seolah menjadi lawan yang tidak akrab bagi Kevin Dix. Usai laga, Kevin Dix menyampaikan permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih kepada supporter timnas Indonesia atas dukungannya. Melalui Instagram pribadinya, pemain berdarah Maluku tersebut menyesal gagal membawa tim merah putih meraih hasil yang terbaik. Sungguh menyakitkan untuk mengalami cedera lagi setelah saya bekerja keras untuk pulih dari cedera bersama timnas Indonesia. Saya minta maaf kepada kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa. Tulis Kevin Dix melalui Instagram story-nya.